Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa dengan NIM 5042310. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Nur Rahmasari Putri SE MBA. Baiklah, untuk analisis STP-nya, demografi dari Starbucks ini mencakup profesional muda untuk mahasiswa dan pekerjaan kantoran. Starbucks mengincar konsumen dengan menghasilkan menengah ke atas. Psikografi konsumen yang menghargai berkualitas, pengalaman, dan kenyamanan saat menikmati kopi. Geografi Starbucks ini berfokus pada kota-kota besar dan arah urban, namun dengan cakupan yang terbatas. Targeting dari Starbucks ini menargetkan pelanggan yang mencari pengalaman yang berkualitas tinggi, dan layanan yang baik. Ini termasuk pekerjaan kantoran yang mencari tempat untuk bekerja atau bersosialisasi. Positioning dari Starbucks diposisikan sebagai penyedia kopi premium dengan atmosfer yang nyaman, ideal untuk bersantai dan bekerja. Ini sangat berbeda dengan banyak kopi kedai yang lebih mengedepankan suasana yang unik dan lokal. Untuk marketing mix dari Starbucks, produknya Starbucks menawarkan berbagai jenis kopi, teh atau pastry, dan makanan ringan. Starbucks juga mengadaptasikan menu dengan produk lokal seperti flat white yang populer di Australia. Untuk price atau harga yang ditetapkan tergolong premium, mencerminkan kualitas dan pengalaman. Hal ini dapat membatasi daya tariknya bagi segmen konsumen lebih sensitif terhadap harga. Flights dengan harga dengan hanya 69 kedai, cakupan Starbucks di Australia sangat terbatas dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 500 kedai. Ini mengurangi aksesibilitas bagi konsumen di luar kota-kota besar. Untuk promosi, Starbucks menggunakan berbagai saluran promosi, termasuk iklan digital, program loyalitas, Starbucks Rewards, dan kolaborasi dengan merek lain untuk menarik pelanggan baru. Untuk analisis SWOT-nya, kekuatan dari Starbucks ini merek global yang kuat dengan pengakuan internasional, konsistensi dalam kualitas produk dan layanan, inovasi produk yang terus berlanjut, dan adaptasi menu lokal. Untuk kelemahannya itu jaringan kedai yang terbatas, menyulitkan akses bagi konsumen di luar lokasi utama. Persepsi harga yang tinggi dapat membuat konsumen memilih alternatif lokal. Untuk peluangnya itu potensi ekspansi ke daerah suburban dan regional di Australia, meningkatnya permintaan untuk kopi spesialisasi dan produk lokal. Ancamannya itu persaingan dari kedai kopi lokal yang lebih terjangkau dan beragam, perubahan preferensi konsumen menuju produk lokal dan original. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pengembangan pasar di Australia itu: satu, persaingan dari kedai lokal. Australia memiliki budaya kopi yang kuat dan banyak kedai independen yang menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Preferensi konsumen Australia cenderung lebih menyukai kedai lokal yang menawarkan pengalaman yang lebih personal dan atmosfernya itu yang unik. Keterbatasan jangkauan. Dengan hanya 69 outlet di Australia, Starbucks memiliki cakupan yang terbatas dan membuat sulit menjangkau konsumen di daerah suburban. Harga dan nilai. Untuk harga dan nilai ini, penerapan harga yang premium Starbucks dapat menjadi penghalang, terutama ketika kedai lokal menawarkan alternatif yang lebih murah dan berkualitas. Untuk adaptasi terhadap selera lokal, Starbucks mungkin belum cukup beradaptasi dengan selera dan
preferensi kopi khas Australia seperti flat white yang populer di pasar tersebut. Secara keseluruhan, meskipun Starbucks memiliki kekuatan sebagai merek global, tantangan yang dihadapi menyelesaikan diri dengan pasar Australia membuat ekspansi sulit. Perubahan tren juga muncul untuk kesehatan dan berkelanjutan memengaruhi preferensi konsumen. Banyak konsumen beralih ke produk yang lebih sehat dan lokal, yang mungkin tidak selalu ditawarkan oleh Starbucks. Ini adalah data dari meningkatnya di negara-negara luar. Ada kalau untuk Indonesia udah mencapai 462. Ini pada tahun 2021. Perubahan kebijakan perdagangan internasional memenuhi konsep friendshoring memiliki dampak signifikan terhadap strategi pemasaran perusahaan. Pengaruhan kebijakan friendshoring terhadap strategi pemasaran segmentasi pasar yang berubah. Ini dapat mempengaruhi perusahaan harus mempertimbangkan kembali segmen pasar yang menjadi fokusnya. Dengan friendshoring, perusahaan akan lebih memprioritaskan negara-negara yang dianggap sebagai teman dalam konteks geopolitik yang mungkin membatasi atau mengubah target pasar yang sebelumnya lebih luas. Misalnya perusahaan sebelumnya dapat memasarkan produk di berbagai negara, kini mungkin harus mengalihkan fokusnya hanya ke negara-negara yang memiliki hubungan baik secara diplomatik dan ekonomi. Untuk penyesuaian rantai pasokan, kebijakan ini mempengaruhi bagaimana perusahaan merancang rantai pasokannya. Perusahaan perlu memastikan bahwa sumber daya bahan baku dan produksi berasal dari negara yang sejalan dengan kebijakan friendshoring. Penyesuaian ini bisa melibatkan pengalihan pemasok yang dapat meningkatkan biaya jangka pendek tetapi mengurangi risiko jangka panjang dan ketidakstabilan geopolitik. Komunikasi dan branding dengan bergeser ke friendshoring, perusahaan perlu mengadaptasi pemasaran mereka dengan membangun citra positif sebagai perusahaan yang mendukung negara-negara mitra dapat meningkatkan reputasi dan daya tarik produk di pasar tersebut. Misalnya, menekankan nilai-nilai berkelanjutan dan tanggung jawab sosial di negara mitra dapat menjadi strategi trending yang efektif. Adaptasi produk. Perusahaan mungkin perlu melakukan adaptasi produk yang sesuai dengan referensi dan kebutuhan pasar yang baru. Untuk respon perusahaan terhadap perubahan kebijakan diversifikasi pasar, perusahaan harus mulai mendiversifikasi pasar mereka dengan menargetkan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan negara asal mereka. Ini dapat melibatkan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi lokal. Investasi dalam inovasi. Ini juga meningkatkan investasi dalam inovasi produk dan proses untuk memastikan daya saing di pasar baru. Dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi, perusahaan dapat lebih siap bersaing di lingkungan yang lebih terbatas. Selanjutnya, kemitraan dan strategi. Untuk kemitraan dan strategi, membangun kemitraan strategi dengan perusahaan lokal di negara-negara yang bertarget baru. Ini tidak hanya untuk memperkuat jaringan distribusi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pasar lokal. Kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa semua operasi memenuhi regulasi yang berlaku di negara mitra, yang mungkin lebih ketat atau berbeda dibandingkan dengan negara asal. Ini termasuk kepatuhan terhadap kebijakan perdagangan, pajak, dan standar kualitas. Gambar traktal 2 strategi pemanfaatan Free Trade Agreement atau FTA Indonesia untuk meningkatkan investasi dan perdagangan. Ada Regional Debt Trade Agreement atau RTA atau DTA, dan juga pelaku usaha yang
berdaya saing, perubahan struktur ekonomi. Untuk kesimpulan semuanya, Starbucks memiliki tantangan yang signifikan dalam membangun pasarnya di Australia, meskipun brand equity yang kuat dengan pengalaman pelanggan yang konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, Starbucks mungkin perlu mengadaptasi strateginya dengan lebih memahami kebutuhan lokal, meningkatkan jumlah kedai, dan memperkenalkan produk yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen Australia. Untuk kebijakan friendshoring yang disusun oleh Sri Mulyani Indrianti menuntut perusahaan dan beradaptasi secara cepat dan strategis. Dengan memahami, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang muncul di pasar baru sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi akibat ketidakpastian geopolitik. Dan menjalankan strategi ini, perusahaan harus senantiasa melakukan analisis pasar yang mendalam dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.